Parhorasan ma dihita saluhutna ruas ni huria ni Tuhata na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Marsadani roha dohita sadarion lau mamuji pasangap Tuhatai di partangyangan online on. Naing pujion nami maho ale Tuhan Jehovah naung papatarhon hasito ngami di portibion. Laos marhite hasito ngami neng mangulu hami di bagasan pajongjong hasito ngami. Asal lampatar harajonmu di tonga-tonga ni portibion. Sia Jehovah do hasittongan ni di bahini mangulu mahita di bagasan hasittongan nasiat debata. Tapuji ma debatata tau lopo-lopot Tuhani jalata hati dakum ma denggan basanai. Hamu amanami inanami dohot sudena marpungu di bagas tabe. Tapahibul maroha dohot pikirata lau upuji ibana martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Marede mahita sian bukwede nomor 470 ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhiad di ida rohakku Jehovah, ninna ibana do, haholongon saliling-liling na hubahen makkaholongiho, di bahini hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa. Haleluya,
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupang idohami tuho. Sailehon matuhami todi hasitongan dohot dame. Asa takas hubotohami nasa lomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahoni. Sian nasa gogonami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk dihita di pertanyaan atas sadarion. Ima na dienet sian Amos pitu. Ayat 10 rodi ayat 10 pitu. Marsika sori mahita majaha. Jadi disuruh si Amasya malim sian Betel. Surona tu si Jorobeam, raja sian Israel, nin nama. Marjehe-jehe do si Amos do pakko, di tonga-tonga ni pinopar ni Israel. Dang tartaut tanoi hata-hatana sudena. Ondo didok si Amos, ikon mate si Jerobeam marhite-hite podang, jala ikon tarboan tuha buangan yang go Israel sian tanona. Dungi didok si Amasya ma tu si Amos. Laho maho ale paralatan. Mapurus maho tu tano Juda. Jala disi maho mangas sagu-sagu. Jala disi maho manurirangi. Alai yang go di Betel, unang bedat dati manurirangi. Ay huta habadiaon ni raja doi, jala hudula ni harajaon doi. Jadi nina si Amos ma mangalusi si Amasya. Dang nian panurirang au. Jaladang anak ni panurirang au. Halak parmah doau. Jalan apa pugu-pugu parbue ni hau atta jau. Dungi dibuat Jehoba mau sian na mangadu biru-biru. Jala didok Jehoba tu au. Lao maho manurirangi dopak bangsoku Israel. Ope tangihon mahatani Jehoba. Limmu do. Dang jadi ho manurirangi dopak Israel. Jaladang jadi pistik konom muhatam dopak pinopar ni si Ishak. Dibaheni songonon dohatani Jehoba, marmainan do jolmam di bagasan huta, jala maragean aka anakmu dohot borum marhite-hite podang, jala bagion do tanoon marhite-hite ruji-ruji, jala mate di atas tano naramundo yang goho, jala tarboan tuha buangan ya Israel sian tanona. Ima sahatna martua do akan tumangihon hatan di debata jalan na upeopsa. Amin. Maredde mahita sian buku ede nomor 121 ayat 1 rodi ayat 2. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan yang menjadi
Dasar khotbah pada ibadah keluarga atau pertanyaan online saat ini diambil dari Markus pasal 6, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita baca secara responsoria. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 1989 saya kembali ke kota asalku, tamat SMA di kota Luwuk, Sulawesi Tengah. Saya waktu itu harus melaksanakan tugas saya dari kampus Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana di Jogja. Saya harus mengerjakan tugas dan saya harus khotbah paling tidak 2 kali dalam ibadah. Waktu itu saya masih semester 4. Saya khotbah, namanya itu Gereja Kristen Luwuk Banggai atau GKLB di kota Luwuk. Banyak yang hadir karena memang gerejanya besar. Tapi kemudian setelah saya khotbah, maka teman-teman SMA saya sambil bergurau, Herbert, bisa kau jadi pendeta ya? Ngana, so mau jadi pendeta Aduh, kalau kita ingat sama ngana ini, aduh, kayak tak percaya kita ini, ngana so mau jadi pendeta sekarang. Ya, biasalah dalam logat Kawanua. Kita orang ini tadi bertanya-tanya nih, tuh heran-heran, ini Herbert kah ini yang khotbah ini? Soalnya kita ingat waktu kita pergi mancing sana, waktu kita pergi main bola. Saudaraku, ucapan-ucapan itu sepertinya mau merendahkan saya. Saya sudah sekolah teologi, ya kira-kira beberapa tahun lagi akan tamat dan kemudian akan mendaftarlah ke HKBP, kan begitu. Tapi ocehan teman-temanku itu sangat mengecilkan saya, mengkerdilkan saya. Tapi mereka pun mengatakan, tetap semangat Herbert ya. Kalau ngana mau jadi pendeta, pokoknya kita dukung Kalau ngana sudah jadi pendeta, ingat-ingat orang Nah saudaraku, padahal mereka sebenarnya menyemangati. Tapi kalimat-kalimat itu sepertinya, aduh gimana ya. Tapi saya tetap
berteman dengan mereka, dan sampai sekarang saya masih punya WhatsApp group SMA Negeri 1 Luwuk di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ketika saya sudah jadi pendeta, kemudian saya khotbah di kampung kelahiranku, di Adian Padang Sipahutar. Kemudian keluarga-keluarga, hei Lundu, kan gitu. Kalau di SMA tadi Herbert, ya nama akademis Herbert. Ya, tapi kalau nama di keluarga Lundu. Lundu, ngapa di tahu apa ya? Agojo mau lebih nerek kuna jolo datik tidak dana inama takangmu. Si patah mangalo-alodo ho, kan begitu. Sepertinya juga mengecilkan, tidak menyemangati. Kan seperti itu saudaraku. Tapi ya sudah jadi pendeta. Alhamdulillah mak tetap semangat tete bere pahopu. Semua menyemangati. Tapi saudaraku hampir putus asa. Kita ingat dan kita dengar tadi bagaimana Yesus juga balik ke kampungnya, ke kota Nazaret. Kita tahu kan, ketika Yesus bayi, dia diungsikan ke Mesir dan kemudian kembali ke Yerusalem dan kemudian mereka pulang ke Nazaret, ke kampung halaman, karena kita tahu Yesus itu adalah orang Nazaret. Tadi jelas dikatakan ketika dia pulang ke Nazaret, dia ingin menyatakan gue ini bukan Yesus yang kalian kenal dulu. Gue ini bukan Yesus seperti teman sepermainan kalian waktu remaja dulu, waktu muda dulu. Tapi sekarang saya ini justru ingin menyatakan aku adalah Yesus, aku adalah Mesias, aku adalah juru selamat, aku adalah sumber penolong. Yesus mengajar saudaraku, dia pergi mengajar ke bait Allah. Dan juga dia menunjukkan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Tapi saudaraku, orang tidak melihat mujizatnya. Orang tidak melihat kehebatan Yesus. Orang melihat latar belakang Yesus. Ya seperti yang aku bilang tadi, teman-temanku SMA itu enggak melihat aku sudah sekolah teologi, tapi mereka masih lihat, ngana ini tempat kita teman main bola, ngana ini kawan waktu mancing dulu. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sama seperti aku pulang kampung ke Sipahutar. Ludu, tidak ada anak koado, ya mangina manak kalmu, sipata mangalo-aloho. Dia tidak lihat lagi saya sebagai pendeta, sudah berjubah hitam. Sama seperti Yesus saudaraku, dilecehkan oleh teman-temannya. Ya saya bisa bayangkan teman-teman ketika dia remaja, dan sebagainya, dan juga orang yang tua. Ini kan anak tukang kayu. Dia ini kan anak si Yusuf. Mamanya kan si Maria. Ada juga nama saudaranya Yakobus. Ada juga si Yoses. Ada juga si Yudas. Ada juga si Simon. Alamak, masa anak orang miskin, anak orang tukang kayu sok mau menyatakan dirinya adalah guru besar, guru hebat, Mesias, penyelamat dan lain sebagainya. Ada-ada aja. Memang mereka sedang menantikan Mesias saudaraku. Memang mereka sedang menantikan juru selamat yang dinubuatkan para nabi di perjanjian lama. Tapi mereka kagak mau kalau Mesias itu datangnya dari keluarga miskin. Mereka tidak mau kalau Mesias itu datangnya dari keluarga sederhana. Apalagi pekerjaan orang tuanya tukang kayu, saudaraku. Maka mereka kecewa dan menolak dia. Bisa bayangkan saudaraku, betapa sakitnya hati kita kalau kita itu adalah Yesus, kita ditolak. Aku aja dulu cuma dibilang ngana ini kita sok kenal ngana lah. Kecewa padahal tak ditolak. Ludu moloni ngotok tidak ada anak. Kecewa tapi tak ditolak. Ini ditolak saudaraku. Tapi saudaraku, walau
tahu Yesus pasti kecewa. Tapi Yesus tetap semangat, saudaraku. Tadi jelas dikatakan Yesus kemudian berbicara kepada orang-orang yang mengikut dia. Ternyata murid-muridnya atau orang-orang yang setia dengan Yesus yang selama ini mengikut dia, ikut juga ke kota Nazaret. Kemudian Yesus menyemangati orang-orang yang mengikut dia. Yesus tahu, kalaupun Yesus kecewa, pasti yang mengikut dia lebih kecewa. Duh, guru gue dihina. Aduh, Tuhan gue dilecehkan. Kemudian Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Saudaraku, ya Yesus mengatakan, ya nabi kurang dihormati di tempat asalnya sendiri. Nah saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah tidak merasa heran lagi. Karena Yesus tahu bahwa manusia itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Tapi Yesus tetap berjalan keliling dari desa ke desa. Kalau di kota Nazaret tak mau menerimanya, tapi di sekitar Nazaret ada banyak desa-desa. Yesus berjalan keliling dari desa ke desa. Kalau orang kota tak mau menerima Yesus, masih ada orang desa yang mau menerima Yesus. Kalau orang pintar tak mau menerima Yesus, masih ada orang bodoh-bodoh yang lebih mementingkan keselamatan. Kalau orang kaya tak mau peduli dengan Yesus, banyak orang miskin yang peduli dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah saudaraku, Yesus tetap bersemangat untuk menyatakan kebenaran firman-Nya. Yesus tetap bersemangat untuk menyatakan bahwa dirinya datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa manusia. Ibadah keluarga ini ingin menghantarkan kita ke minggu ke-6 setelah Trinitatis, tanggal 11 Juli yang akan datang, bertemakan tetaplah mengatakan kebenaran. Manuk tong ma pajongjong hati goran. Apapun tantangan yang engkau hadapi, apapun tantangan yang ku hadapi, apapun yang tantangan yang kita hadapi, ayo tetaplah nyatakan kebenaran. Kalau topik ibadah minggu keempat, 4 hari lalu, dalam ibadah minggu kita dihantarkan dengan tema pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Kita pergi nih. Ternyata setelah kita pergi, kita menghadapi banyak tantangan ini. Kalau tantangannya dari orang-orang yang tak mengenal kita, kalau tantangannya dari orang-orang yang memang tak mau mengenal Yesus, tak apalah. Tapi tantangannya justru dari orang-orang yang di sekitar kita, dari orang-orang yang sudah mengenal Yesus, jangan-jangan juga dari orang-orang yang ada dalam komunitas kita, dalam persekutuan kita. Sama seperti Yesus itu. Bukan orang lain yang menentangnya, bukan orang jauh yang menentangnya, justru orang-orang yang selama ini bersekutu dengan dia di kota Nazaret. Tapi lewat topik ibadah, keluarga saat ini mengatakan tetaplah mengatakan kebenaran. Tetaplah semangat untuk menyatakan kebenaran. Jangan biarkan kebenaran itu ditaklukkan oleh tantangan yang ada. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu harus menaklukkan tantangan yang ada itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masih terus diperhadapkan
kepada pandemi COVID-19. Ketika banyak gereja, ketika banyak rumah-rumah ibadah, untuk kemudian berdoa kepada Tuhan kiranya pandemi COVID-19 ini berakhir. Orang Batak malah mengatakan sorry mago pandemi COVID-10 tahun. Kalau udah dikatakan sorry mago, wah benar-benar pandemi ini justru sumber yang menakutkan. Dan lain sebagainya. Jangan pernah takluk karena pandemi COVID ini, kemudian semangat kita untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan itu redup, saudaraku. Kalau pandemi ini semakin mengganas, 4 hari lalu dia sampai ke 27 ribuan, hampir 30 ribu per hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu sudah mati, sudah bangkit, mengalahkan kuasa maut. Virus corona itu adalah bahagian daripada kuasa maut. Pandemi COVID-19 itu adalah bahagian daripada kuasa dunia ini. Ingat, Yesus itu sudah berseteru dengan kuasa maut. Yesus itu sudah lebih dulu berseteru dengan kuasa virus corona. Walaupun ia nampak petenteng-petentengan atau petenteng-petentengan, Yesus tetap lebih hebat, saudaraku. Itu sebabnya Yesus pun berkata, Aku ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Semua kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menapaki setiap jalan kita untuk menuju surga itu. Di dalam menapaki jalan ini kadang kita harus menurun, kadang kita harus mendaki, kadang kita harus belok kiri, belok kanan. Kita melihat ada gunung di depan, kita melihat ada di kiri, kanan ada jurang, saudaraku. Saya bisa bayangkan waktu saya mau mendaki ke puncak Gunung Sinai beberapa tahun yang lalu. Saya naik itu pukul 2 siang. Kemudian naik unta, saudaraku. Jalannya sangat mengerikan. Kiri jurang, kanan jurang. Kalau unta itu salah melangkah saja, enggak usah cerita, saudaraku. Enggak sempat ke rumah sakit, langsung ke rumah duka. Atau jangan-jangan langsung ke kuburan, saudaraku. Tapi kenapa semangat? Karena yang kulihat adalah ada gereja tuh di puncak Gunung Sinai, udah nampak itu gereja kecil mungil. Saya bayangkan ada Tuhan Yesus yang menantiku. Pelan-pelan mengikuti langkah unta, saya sambil duduk di pundaknya. Kemudian sampai kemudian di stasiun di atas sana. Tapi saya masih harus jalan lagi ke atas sekitar 1 jam bisa sampai, saudaraku. Demikianlah hidup ini. Makanya Yesus mengatakan, ayo jangan putus semangat. Yesus pun menunjukkan ketidakputus semangatnya ketika dia pergi ke Nazaret. Karena dia tahu yang mau dia sampaikan itu adalah kabar kebenaran, kabar keselamatan. Dia tahu kalau orang-orang yang pada saat itu lebih melihat kemanusiaannya ketimbang kealahannya, Yesus boleh paham. Tapi cepat atau lambat, saudaraku, pasti mereka akan menyesal, mereka akan minta ampun. Pasti, saudaraku, kemudian mereka akan mengatakan, yes, dia yang kita tolak itu adalah Tuhan. Bukankah itu juga yang dikatakan oleh para tentara Romawi yang menyalibkan Yesus?
yang mengatakan Yesus itu sok hebat. Tapi begitu dunia gelap, pada saat Yesus mati, maka tentara Romawi yang membunuh Yesus itu tiba-tiba dengan spontan mengatakan dia adalah anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya pergi ke kota Nazaret, saya kaget melihat kok di gereja ada tulisan Arab terletak di meja, di bangku, di teras gereja. Saya kecewa. Tuh, apa ini tulisan Arab ini? Karena yang ada di pikiranku, kalau sudah Arab itu berarti adalah orang yang membenci Yesus. Kemudian lokal guide-nya mengatakan, kenapa Amang Pendeta? Ini nih ngapain ini kok tulisan Arab ini ada di sini? Di sini jemaatnya 100% orang Arab, Amang. Lihatlah gereja ini besar, 100% orang Arabnya jemaatnya. Mana mungkin mereka mau pakai aksara Batak? Udah pastilah mereka pakai aksara Arab. Sejak itu aku berubah total, tidak benci lagi ketika melihat tulisan-tulisan Arab. Karena sahabat kita, keluarga kita orang Arab yang percaya kepada Yesus justru menulis tulisan Arab di dinding rumahnya. Bapa kami yang di surga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sekarang saudaraku, 50% kota Nazaret itu justru penduduknya adalah Kristen, saudaraku. Coba bayangkan kalau dulu Yesus langsung tidak mau melayani lagi, langsung pergi dia meninggalkan kota Nazaret. Tapi Yesus tahu, saudaraku, keselamatan harus tetap dinyatakan. Jangan dikalahkan oleh tantangan yang ada. Tetaplah katakan kebenaran firman Tuhan. Itu juga yang dikatakan lewat firman Tuhan. Topik kita pada pertanyaan online pada saat ini. Hei Bapak Ibu, saudara-saudara yang sekarang sedang tergeletak di rumah kah, di rumah sakit kah, karena sedang terpapar COVID-19, ada yang isolasi mandiri, ada yang harus dirawat di rumah sakit. Jangan karena penyakit yang sedang ada dalam tubuhmu membuat semangatmu bertuhan kemudian menurun. Semakin saudara merasakan virus corona itu seakan-akan menusuk-nusuk paru-parumu, seakan mencekik kerongkonganmu, seakan membuatmu susah bernapas. Semakin engkau usahakan berteriak dan mengatakan kebenaran firman Tuhan akan memenangkanku. Hebat saudaraku, kalau kita mau seperti itu. Karena apapun kita sudah dimenangkan saudaraku. Oleh karenanya kita tidak perlu takut oleh tantangan-tantangan apapun yang kita hadapi. Itu sama juga yang saya hadapi. Saya sebagai pendeta resort di HKBP Resort Cipayung Cilangkap, ada banyak tantangan yang saya hadapi saudaraku. Tapi saya tidak perlu kecut dengan tantangan itu. Karena saya sudah bisa bayangkan Tuhan Yesus aja pun ditantang saudaraku. Tuhan Yesus aja pun ditolak saudaraku. Tapi Tuhan Yesus tetap berkomitmen, kebenaran harus tetap dinyatakan. Demikian juga saya harus tetap menyatakan kebenaran. Karena aku tahu ada banyak orang-orang atau jemaat-jemaat yang tetap merindukan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, yang tercermin dari perbuatan kita. Sehingga dengan demikian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayo apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, walaupun engkau miskin saudaraku, walaupun orang mengatakan engkau bodoh saudaraku, walaupun kau sedang terpapar karena sakit saudaraku, walaupun kau sekarang sedang menjadi pengangguran dan belum mendapatkan pekerjaan, walaupun saudara sekarang terpaksa harus menerima PHK karena dampak dari pandemi COVID-19 ini, walaupun saudara saat ini belum juga mendapatkan jodoh, pada saudara sudah merindukannya beberapa tahun yang terakhir. Jangan sampai semua itu mematikan semangat untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu.
Di tengah-tengah kita sedang menanti penantian kita, ayo pancarkan semangat bertuhan, agar dengan demikian saudaraku, maka kuasa Tuhan itu pasti suatu ketika akan kita rasakan, dan kemudian kita akan mengatakan, yes, terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang di surga. Engkau begitu bermurah hati, karena di tengah-tengah kejenuhan kami, di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah ketakutan kami, Engkau terus menghampiri kami. Engkau terus Tuhan menebarkan firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau mengajari kami untuk tidak mau takluk atas tantangan apapun, karena Engkau sendiri Tuhan telah mengalaminya dan memberikan contoh yang terbaik saat Engkau ditolak di Nazaret, tetapi semangat-Mu untuk menyatakan kebenaran. Saat Engkau ditolak di kota, maka Tuhan berjalan ke desa. Tuhan yang di surga, ajari kami untuk tetap memiliki semangat menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang terpapar COVID di rumah atau di rumah sakit, yang sedang terpapar penyakit apapun di rumah atau di rumah sakit. Tuhan berkati obat yang dimakan dan yang dipakai, berkati dokter, para medis dan siapapun yang turut menjamah tubuh mereka, agar mereka Tuhan boleh mendapatkan mujizat kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu, kami semua satu persatu, siapapun kami Tuhan yang mengikuti ibadah keluarga HKBP Cipayung Cilangkap ini, tolong kami Tuhan, berkati jamah kami Tuhan, agar kami tetap sehat. Bagi yang sehat akan tetap sehat, bagi yang sakit akan sembuh, bagi yang lemah akan dikuatkan, bagi yang sedih akan dihiburkan, bagi yang menangis akan tertawa. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu, Bapak Presiden kami Joko Widodo beserta seluruh menteri, tolong Tuhan, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan juga Tuhan sekretaris desa. Tolong Tuhan agar mereka satu visi, satu misi dengan Bapak Presiden dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia, terlebih dalam situasi pandemi. Tolong Tuhan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden kami semua bersumber dari Tuhan. Tuhan yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Luhut Bincar Panjaitan yang sekarang ditetapkan oleh Presiden sebagai Ketua PPKM Mikro Darurat. Tolong Tuhan agar upaya pemerintah boleh mendapatkan hasil. Tolong kami Tuhan agar tetap disiplin mengikuti peraturan protokol kesehatan, supaya dengan demikian Tuhan maka mata rantai virus corona akan dapat putus dan pada akhirnya akan menjadi nilai nol. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan aktivitas kami, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan, dan persembahan dapat kita kirim ke rekening gereja dan juga dapat kita kirimkan melalui Perhalado Sektor atau kita antar ke gereja, ke kantor gereja. Nomor rekening gereja ini ada tertulis di bawah ini. Kita bernyanyi.
hita madok tangiang na pinudakon ni Tuhan Yesus tu hita. Ale ama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leokon matuhami sadarion hanguluan si pari. Say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardusa tu kami. Unang hami tugi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hudo na puna harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon sa liling na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dot parsauran dito di purbadia ma, maddongani hamu. Amen. Hamu ama nami ina nami do sudehita namar pungun yang di bagas tabe mulai ate mata do tutu hatta ala dilehon tikitu hita lako madohoti pertanyaan online manang ibadah keluargaon tokin nari mangulon mahita tapapeyak madaging do tordita diganup inganat tabe gabe pangalapan gogo matutubor ginon dipatungo Tuhani hita marsogot jalan dipatau hita lako menguduti sudah ke lauta. Saya ingatkan kepada kita semua agar tetap mengikuti arahan pemerintah, terlebih dalam PPKM mikro darurat sekarang, untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan pada air yang mengalir ketika kita berada di luar rumah. Tapi usahakan untuk tetap di rumah dan jangan keluar kalau tidak ada yang amat emergensi. Saya Pendeta Lundu HM Simanjuntak dan yang maragenda tadi Sintua Irianto Purba beserta dengan pemusik dan juga song leader, soundman dan multimedia mengucapkan kepada kita semua, Horas, salam sehat.